Oke. Saya di sini melakukan penelitian dengan judul analisis kompetensi pedagogik guru di mata pelajaran ekonomi di Madrasah Hayat Iman. Oke. Jadi Ibu sebagai guru ekonomi di madrasah ini, saya ingin mengambil data dengan metode wawancara. Oke, Bu. Oke. Di sini ada 6 pertanyaan. Dari pertanyaan pertama, apakah Ibu mengajar mata pelajaran sesuai dengan latar belakang bidang studi yang Ibu miliki? Ya. Ibu sarjana ekonomi dengan ekonomi. Berarti sesuai ya, Bu? Sesuai. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Apakah Ibu menjelaskan materi pelajaran sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman Ibu? Tentu sebelum kita mulai materi pelajaran kan tentu kita menarik minat anak untuk masuk ke materi itu tentu dengan menjabarkan pengalaman. Pertama bisa kita tarik dari pengalaman siswa atau dari pengalaman kita sebagai Lanjut pertanyaan ketiga. Bagaimana cara Ibu memahami karakter, bakat, dan minat peserta didik? bakat, minat peserta didik itu kan berbeda ya. Jadi memahami karakter itu bisa mungkin dari awal mereka masuk kita sudah bisa memahami dari pertama mungkin dengan mengadakan kuesioner di awal, bisa di awal mereka masuk. Jadi nanti di awal semester atau di awal pertemuan kita di awal mereka masuk ke madrasah itu bisa kita saat mereka diuji itu karakter mereka bisa kita ketahui dari situ. Jadi nanti saat belajar dari situ dasar kita mengetahui bakat. Ibu memahaminya, Bu. Ya. Bagaimana cara Ibu mengidentifikasi masalah yang dihadapi peserta didik serta menentukan solusi dan pendekatan yang tepat pada setiap peserta didik saat belajar? Kalau masalah kan memang selama proses belajar itu kan pasti ketemu masalah itu. Untuk mengatasi masalahnya tentu bisa saja deh kondisional saja masalahnya apa nanti sesuaikan saja dengan kondisi yang atau solusi yang bisa kita berikan. Jadi berbeda tentu identifikasi sesuai dengan masalah yang terjadi. Kondisional. Baik, pertanyaan kelima, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi materi yang akan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tepat? Kalau mengidentifikasi materi, pertama mungkin karena sudah mengajar bertahun-tahun dan materi itu sudah berulang-ulang diajarkan dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya itu kan bisa dijadikan referensi kita gitu. Ternyata kalau seperti ini gaya mengajarnya anak kurang respon gitu. Jadi mungkin pada pembelajaran tahun-tahun berikutnya kita itu jadikan dasar kita gitu. Oh, ini mungkin bisa diubah atau ini bagus ternyata dan ini bisa dipertahankan untuk materi itu caranya, modelnya atau strateginya gitu. Ini bisa. Jadi berdasarkan pengalaman juga. Misalnya tiap tahun itu meningkat. Iya. Atau mungkin ini sudah tidak cocok lagi, tahun depannya kita ganti lagi. Oke, pertanyaan bagaimana cara Ibu memilih strategi belajar yang akan digunakan dalam proses pembelajaran? Nah, strategi kayak gitu juga. Strategi pembelajaran kan tidak setiap materi itu strateginya bisa berbeda gitu. Jadi materi apa, strategi apa bisa kita lakukan kayak itu tadi dengan pengalaman, dengan sesuaikan dengan materi. Kadang kalau materinya ringan bisa jadi dengan mungkin strateginya mungkin agak lebih santai gitu, bisa dengan bermain, dengan pokoknya dengan bermain kartu atau bermain dengan siswa. Kalau materinya berat mungkin model pembelajarannya juga bisa kelompok gitu atau bagaimana. Tergantung materi, strategi tergantung materi. Tergantung kondisi. Pertanyaan ketujuh itu, bagaimana cara Ibu merencanakan semua aktivitas pembelajaran dari awal sampai akhir secara terbatas? Tentu dasar kita ngajar RPP. Ya kan? RPP itu kan dibuat pada awal semester dan itu dijadikan dasar kita sebagai dasar kita mengajar gitu. Jadi kita berusaha tidak keluar
keluar dari konteks rencana yang sudah kita susun ya. Ini mudah aja. sesuai RT. Ya, misalnya bagaimana cara ibu mengantisipasi masalah yang kemungkinan dapat timbul dari skenario yang sudah direncanakan? Masalah kan pasti akan timbul di luar yang kita kendaki gitu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, masalah bisa diselesaikan ya tergantung situasi yang terjadi saat itu gitu. Apa solusinya tergantung dengan masalah yang terjadi. Yang 9, bagaimana cara ibu menciptakan situasi belajar yang nyaman bagi bermacam tipe karakter peserta didik? Ya, siswa kan karakternya berbeda. Ada anak itu yang visual estetik kan berbeda ya. Tidak mungkin karena karakter berbeda kita melaksanakan satu metode saja gitu. Jadi biar semua anak itu terangkum dan semuanya menarik, memang dalam satu kali proses pembelajaran kita usahakan kita bisa melakukan model atau pembelajaran yang bisa diikuti oleh seluruh anak gitu. Jadi yang visualnya misalnya kita tampilkan video di saat yang pada saat pembelajaran yang sama, ada video, ada audio mungkin kita juga tampilkan. Terus anak itu juga kita libatkan, berarti mereka yang kinestetik juga bisa terlibat gitu. Jadi usahakan dalam satu kali pembelajaran itu anak audio bisa berperan, anak yang visual juga kita bisa tarik minatnya, yang kinestetik juga terlibat gitu. Jadi semuanya bisa kita tampung. Apakah ibu memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menyampaikan pendapat? Pasti. Bahkan mungkin lebih sering kita, karena kita hanya fasilitator sekarang guru, mungkin lebih sering kita bertanya daripada kita memberikan materi, karena materi sekarang kan anak itu yang menggali, kita hanya sebagai pemancing saja, hanya sebagai pemancing saja. Oke, selanjutnya, apakah ibu selalu menggunakan infokus dan laptop sebagai media pembelajaran? Hampir setiap pembelajaran ya fokus, tapi kadang juga tidak gitu, tergantung kepada materi juga. Pertanyaan 12, apakah ibu membolehkan peserta didik dengan mengakses internet agar menambah sumber bahan pelajaran? Tentu bisa. Berarti boleh kan? Boleh. Oh tidak. Bisa. Kalau di sekolah sekarang kan memang tidak diperbolehkan bawa HP. Jadi kadang-kadang kalau kita membutuhkan HP itu pada pertemuan sebelumnya itu akan kita sampaikan pada pertemuan besok kita boleh bawa HP misalnya. Jadi saat anak datang HP sudah dikumpulkan ke guru, saat pembelajaran kita bagikan. Atau bisa jadi melalui langsung dengan ada kabel kita sudah terfokus infokus laptop, di situ mereka bisa gunakan laptop kita gitu. Yang ke-15, apakah ibu melakukan penilaian yang tepat sesuai dengan penilaian terhadap peserta didik? Iya. Yang selanjutnya, bagaimana cara ibu membuat kesimpulan dan solusi evaluasi hasil pembelajaran secara akurat? Kalau kesimpulan pembelajaran tentu disimpulkan bersama-sama, ya kan? Kalau untuk evaluasi bisa jadi evaluasi itu bisa di awal pembelajaran, bisa di tengah-tengah pembelajaran, atau mungkin di akhir pembelajaran. Jadi evaluasi itu kan tidak bisa di akhir bab, tapi dalam sehari itu pasti ada evaluasi. Evaluasi kan bukan hanya bentuknya tertulis kan. Jadi saat kita bertanya kita bisa sekali evaluasi. Oke, pertanyaan ke-15, bagaimana cara ibu menciptakan wadah bagi anak untuk mengenali potensi yang dimilikinya? Nah, sebenarnya potensi anak itu kan beragam. Wadahnya juga tidak hanya guru mapel, kan sekolah memfasilitasi bakat dan minat siswa gitu. Jadi tidak semua anak itu juga tahu
bakatnya seperti apa ya kan. Jadi memang seperti halnya mengenal karakter siswa tadi, bakat minat itu memang dari awal mereka masuk ke madrasah itu sudah kita cari tahu gitu. Oke, pertanyaan terakhir Bu, bagaimana cara Ibu melatih peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki? Pertama dengan cara memberikan mereka kesempatan untuk menggali sendiri materi. Kita hanya menjadi fasilitator saja. Jadi guru itu tidak mesti semua materi itu kita yang memberikan. Mereka sebenarnya bisa lebih tahu, akan lebih ingat kalau mereka yang menemukan sendiri. Jadi guru itu hanya memberikan pancingan saja, pancingan materi, tapi mereka yang menemukan gitu. Sehingga mereka akan lebih menguasai materi itu dan akan ingat materi itu lebih lama ketimbang guru yang mendikte atau yang menjelaskan dari awal sampai akhir ini. Sudah? Itu aja, Bu. Oke, untuk Ibu Dasmi mungkin mau Ibu yang Ibu Dasmi ada di sana. ada? Terus saya mungkin mau saya dengan Ibu. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Oke, sama-sama Ika.